sebuah kasus besar yang mencoreng dunia peradilan, kembali menjadi sorotan. Kali ini datang dari ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yang menjatuhkan vonis tegas kepada seorang pengacara ternama atas skandal suap terhadap 3 hakim aktif di Pengadilan Negeri Surabaya. Gregorius Ronald Tanur, nama yang belakangan menjadi perbincangan publik, awalnya dikenal karena keterlibatannya dalam kasus kematian tragis Dini Sera, seorang perempuan muda yang tewas setelah diduga dianiaya oleh Ronald, putra dari seorang politisi ternama. Namun alih-alih berhenti pada perkara pidana biasa, kasus ini justru berkembang menjadi perkara korupsi yang melibatkan uang dalam jumlah fantastis dan mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan. Lisa Rahmat, pengacara yang dipercaya keluarga Ronald Tanur, didakwa menjadi perantara dalam penyuapan 3 hakim PN Surabaya. Tujuannya tak lain adalah untuk membeli kebebasan Ronald, mengubah vonis menjadi bebas dalam proses sidang yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan. Majelis Hakim Tipikor yang diketuai oleh Rosihan Juhriah Rangkuti dengan tegas menyatakan bahwa Lisa terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap hakim. Dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara, serta denda sebesar 750 juta rupiah. Jika denda ini tak dibayar, maka Lisa harus menjalani hukuman tambahan 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut sebelumnya menuntut Lisa dengan hukuman 14 tahun penjara. Namun majelis hakim memutuskan vonis lebih ringan, meskipun tetap menegaskan bahwa perbuatannya sangat merusak marwah peradilan Indonesia. Dalam dokumen persidangan terungkap bahwa Lisa menyampaikan uang suap sebesar lebih dari 4,6 miliar rupiah, terdiri dari 1 miliar rupiah dalam mata uang rupiah dan 308.000 dolar Singapura. Uang ini diterima oleh 3 hakim aktif PN Surabaya, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Modusnya cukup licin. Lisa menggunakan jalur yang melibatkan pihak ketiga, yakni Zarof Richard, mantan pejabat Mahkamah Agung, sebagai penghubung antara dirinya dan para hakim. Uang tersebut diserahkan secara bertahap menjelang pembacaan putusan Ronald Tanur yang saat itu justru mendapat vonis bebas, membuat publik terkejut dan memantik reaksi keras dari berbagai pihak. Namun semuanya tak berhenti di situ. Vonis bebas itu akhirnya dibatalkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dan kini Ronald Tanur kembali harus menjalani hukuman penjara selama 5 tahun atas perbuatannya terhadap almarhumah Dini Sera. Sementara itu, ketiga hakim yang menerima suap juga telah dijatuhi hukuman. Erintuah Damanik dan Mangapul masing-masing divonis 7 tahun penjara, sedangkan Heru Hanindyo menerima vonis lebih berat, 10 tahun penjara. Semua dikenai denda 500 juta rupiah. Majelis hakim menilai tindakan para terdakwa telah melukai kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pengadilan seharusnya menjadi benteng keadilan, bukan ladang transaksi untuk membebaskan pelaku kejahatan yang punya uang dan koneksi. Kasus ini menjadi pelajaran berharga sekaligus peringatan keras bagi para aparat hukum lainnya, bahwa siapapun yang mencoba mempermainkan hukum demi kepentingan pribadi, cepat atau lambat akan diadili. Tidak hanya di meja hijau, tetapi juga di mata masyarakat. Di tengah perjuangan keras bangsa ini memberantas korupsi, skandal seperti ini adalah ujian sekaligus tamparan. Namun dengan vonis yang dijatuhkan hari ini, harapan akan tegaknya keadilan setidaknya masih menyala.